bahkan ada yang sampai puluhan tahun swasta di Korea Selatan, guys. Apakah gajinya sama dengan teman-teman yang G2G? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality kerja di Korea. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan memberikan informasi dan sharing kepada kalian semua, khususnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, guys. Ini ada pertanyaan dari teman subscriber yang menanyakan tentang tips. Bang, minta tipsnya dong kalau ilegal biar aman di sana gimana ya? Terus apakah gaji dan pekerjaannya sama kayak G2G? Oke, langsung kita bahas, jangan lama-lama, kita bahas di sini. Check it out. Oke teman-teman, di sini saya akan sharing bagaimana tipsnya agar kalian-kalian yang mau ilegal atau swasta di Korea menjadi aman dan tentram. Yang pertama, di sini saya menggarisbawahi bahwa saya bekerja di Korea Selatan, walaupun saya belum swasta atau belum ilegal, namun saya sudah sangat mengerti sekali dan banyak teman-teman channel saya, orang-orang swasta yang ada di Korea Selatan. Ada yang swasta baru beberapa bulan, ada yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun swasta di Korea Selatan, guys. Jadi saya sedikit tahulah tentang bagaimana keadaan orang-orang atau teman-teman yang swasta di Korea Selatan. Ini guys, yang pertama tipsnya yaitu bila kalian swasta di Korea Selatan, kalian jangan terlalu banyak main kemana-mana, guys. Jadi diharapkan untuk kalian semua yang swasta nantinya ya, kalau mau main ke tempat-tempat keramaian harus lihat-lihat situasi dan kondisi, guys. Caranya bagaimana? Yaitu kita sering perbanyak melihat medsos atau media sosial tentang info lowongan kerja Korea, info tentang TKI Korea. Di situ kan banyak sekali info-info tentang bagaimana sih keadaan dan situasi Korea Selatan sekarang ini. Seperti di Facebook, di TikTok itu ya kan banyak sekali postingan-postingan yang mengabarkan kalau di situasi ini atau sekarang ini lagi banyak gerebekan misalnya, atau banyak petugas imigrasi merazia seperti itu ya guys ya. Jadi kita harus selalu update, jangan tidak update, guys. Yang pertama itu. Terus yang kedua adalah kita harus mempunyai tempat yang aman untuk kita bisa meluangkan waktu ya. Kita kan seperti biasa kalau hari Sabtu atau Minggu ya kan pasti libur. Itu kita jangan di Kesuksa terus atau di asrama terus, tapi kita bisa merapat ke tempat-tempat yang ada banyak TKI Koreanya, guys. Seperti kita ke masjid, kita ke paguyuban, itu tempat-tempat yang sangat aman, guys. Di situ juga kita bisa sharing kepada teman-teman yang ada di situ ya. Pastinya juga pasti banyak juga teman-teman yang swasta di situ. Kita bisa sharing bagaimana keadaan atau kondisi Korea di sini, di daerah ini itu seperti apa. Kita bisa sharing di situ. Dan pastinya kita juga bisa mendapatkan teman yang lebih banyak lagi ya guys ya, channel-channel yang lebih banyak lagi di situ, guys. Dan yang ketiga, ketika kita mencari pekerjaan, kita carilah tempat atau pabrik atau tempat kerja yang situasi dan kondisinya kondusif, guys. Cara mengetahuinya gimana? Cara mengetahuinya yaitu kita tanya di situ pernah nggak ada masalah
penggerebekan dari polisi imigrasi atau tidak, guys. Jadi kita harus tahu sejarahnya lah, contohnya seperti itu, sejarahnya pabrik ini pernah nggak digerebek kayak gitu. Kalau dulunya pernah digerebek itu dalam tanda kutip kita harus berhati-hati kayak gitu, guys. Dan kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan teman-teman sepabrik itu, dari teman-teman tempat kerja itu ya, guys. Jangan sampai kita ada slack, karena kebanyakan kasus penggerebekan di pabrik-pabrik itu karena adanya slack, guys. Slack maksudnya ada hal salah paham atau hal yang tidak diinginkan, kita cekcok dengan teman sepabrik kita, apalagi dengan atasan kita, nantinya jadi berabe. Ada yang sampai dilaporkan ke imigrasi biar dia ditangkap kayak gitu, guys. Jadi harus kita menjalin hubungan yang sangat baik kepada teman-teman yang ada di pabrik itu ya, guys ya. 3 tips agar kalian bisa aman di Korea Selatan. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah gajinya sama dengan teman-teman yang G2G? Tentunya agak berbeda sedikit ya, guys ya. Karena orang yang swasta tentunya tidak mendapatkan kongkang bohong ya. Tidak dapat kongkang bohong. Memang sih kongkang bohong itu dipotong dari gaji kita. Berarti kan kita tidak dapat asuransi kesehatan ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam bekerja karena kita tidak punya asuransi kesehatan, guys. Kalau misalnya kita maaf ya, amit-amit mendapatkan hal yang tidak diinginkan di dalam pekerjaan kita ternyata mengalami kecelakaan kayak gitu, guys, kita tidak dapat asuransi. Kalau orang yang resmi kan dapat asuransi, misalnya tangannya maaf ya, amit-amit patah atau hilang gitu, kita dapat asuransi kalau orang-orang yang resmi. Tapi kalau yang ilegal tidak, guys. Jadi harus berhati-hati, apalagi kalau yang lebih fatal ya, kecelakaan yang fatal itu kalau orang yang swasta ya sudah tidak bisa mendapatkan apa-apa kayak gitu, guys. Terus kukmin, pesangon. Dari pesangon juga memang dipotong dari gaji kita, tapi kalau orang swasta itu tidak dipotong, dan tentunya kita tidak punya pesangon saat kita mau finish, memutuskan untuk pulang. Kita tidak punya pesangon, tidak punya tabungan, guys. Jadi harus pintar-pintar menabung kayak gitu. Terus kalau sajangnya agak pelit, biasanya orang swasta itu gajinya lebih direndahkan daripada orang yang resmi, guys. Kebanyakan seperti itu. Biasanya kalau di Korea kan per jamnya sekarang 10.030 kayak gitu ya, guys ya. Biasanya mereka, para sajang itu kalau tahu si pekerja ini pekerja swasta dan memperkerjakannya, biasanya gajinya diturunkan menjadi paling 10.000 atau 9.000 seperti itu, guys. Jadi ya itulah kekurangan dari pekerja swasta atau ilegal. Tapi aman-aman saja sih kalau misalnya kita mengetahui dan melaksanakan tips-tips yang saya berikan tadi. Tapi ya kita kembali lagi ke keberuntungan kita ya, guys ya. Ada yang sudah seperti itu, tapi ternyata takdir berkehendak lain, ya itu urusan beda lagi kayak gitu, guys. Jadi itu aja tipsnya yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua yang ingin bekerja swasta di Korea Selatan. Kalau di Korea namanya swasta, guys, karena memang sejarahnya dulu itu orang-orang yang ilegal itu
kan banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan dan postingan-postingan di media sosial ya, itu tidak mau dinamakan ilegal karena di Korea Selatan itu media sosial itu dipantau terus sama pihak pemerintah. Jadi biar mengelabui mereka menggunakan, para pekerja ilegal di Korea Selatan itu menggunakan kata swasta kayak gitu ya guys ya sejarahnya. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share. Jangan lupa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Saranghae.